Kasus pembunuhan dan mutilasi Uswatun Hasanah yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur menemui babak baru. Polisi diketahui telah mengamankan seorang pria lain yang diduga terlibat dalam kasus mutilasi korban. Pria tersebut merupakan kerabat dari tersangka utama Rohmat Trihartanto yang sebelumnya telah ditangkap polisi pada Minggu 26 Januari 2025 malam lalu. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Polisi Farman, pria yang belum diidentifikasi namanya ini terekam kamera pengawas CCTV saat berada di depan kamar 301 salah satu hotel yang berada di Kediri. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda ini, saudara, ini di mana ada dua sosok pria yang di mana satu membawa koper berwarna merah merupakan Rohmat atau tersangka utama, yang ini terlihat membawa koper warna merah di mana berisi jasad korban. Kemudian ada satu orang tersangka lainnya, maksud kami terduga pelaku lainnya, yang ini duduk dengan santai di sebuah kursi yang berada di depan kamar tersebut, di mana memang wajah dari tangkapan layar CCTV ini tidak terlihat terlalu jelas, namun diketahui pria tersebut juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam rekaman tersebut ini memang terlihat dua pria tersebut termasuk Rohmat tadi yang ini membuat polisi untuk menyelidiki lebih mendalam terkait adanya terduga pelaku baru dalam kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap korban yakni Uswatun Hasanah. Kerabat tersangka ini diduga membantu membuang mayat Uswatun Hasanah dari kamar hotel. Kemudian pihak kepolisian juga mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami peran pria tersebut dalam kasus ini. Terduga pelaku baru tersebut juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk didalami peran yang bersangkutan dalam kasus pembunuhan dan mutilasi Uswatun Hasanah di Ngawi, Jawa Timur. Betul tadi yang disampaikan oleh Kabid Lafor bahwa berdasarkan CCTV ada dua orang di situ. Dua orang di situ adalah satu tersangka yaitu RTH alias A, yang satu lagi sudah kita amankan dan sudah kita periksa untuk mendalami peran dari yang bersangkutan, karena sementara hasil pemeriksaan yang bersangkutan adalah masih kerabat dari tersangka, kemudian dimintai tolong untuk ngedrop tersangka ini ke rumah neneknya di daerah Tulungagung, rumah kosong. Nah, rekan-rekan kalau dilihat dari tempus, ini kan kejadian sejak tanggal 19 sampai dengan 23 pagi baru diketemukan bahwa mayat ini sempat menginap di beberapa tempat, antara lain rumah kosong di Tulungagung, ya. Nah, kemudian baru tanggal 21 itu dilakukan pembuangan tahap pertama, baru dilanjutkan. Kemudian tanggal 22 itu pembuangan tahap kedua, itu terhadap kepala yang sempat terpental kembali ke dalam mobil pada saat dibuang. Kenapa pada saat itu digorong tidak langsung membuang kepala yang mental kembali ke dalam mobil? Karena pada waktu itu di belakang mobil tersangka ada sepeda motor, pengendara sepeda motor, sehingga dikhawatirkan dicurigai. Ayah korban mutilasi Uswatun Hasanah 29 tahun yakni Nur Halim ini menceritakan saat pertemuan pertamanya dengan pembunuh anaknya bernama Rohmat Trihartanto atau RTH alias Anto, 33 tahun, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka utama kasus pembunuhan tersebut. Awalnya tersangka ini diperkenalkan sebagai suami siri dari Uswatun Hasanah. Saat itu Anto datang dan bertemu di rumah Nur Halim yang berada di Desa Bence, Garum, Blitar, Jawa Timur.
Pertemuan pertama Nur Halim dan Anto terjadi sekitar 3 tahun lalu. Saat ditunjukkan foto Anto, Nur Halim langsung menyebut bahwa pria tersebut yang dulu dikenalkan kepadanya sebagai suami siri anaknya. Ketika itu Nur Halim sempat marah kepada korban. Alasannya, Nur Halim sebagai ayah kandung tidak pernah diminta untuk menjadi wali pernikahan Uswatun Hasanah. Menurut Nur Halim, Anto memang jarang datang ke rumah Nur Halim di Desa Benceh, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar tersebut. Dalam setahun, Nur Halim mengaku Anto datang ke rumah di Blitar hanya 3-6 kali. Setiap ikut pulang bersama Uswatun Hasanah ke Blitar, Anto paling lama hanya menginap 2 hari, lalu kembali lagi ke Tulung Agung, di mana diketahui Tulung Agung merupakan asal dari Anto atau tersangka utama pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah. Jadi korban ya harus dihukum mati. Itu yang bertindak melukai anak saya sampai jadi korban itu, yang melukai. Yang namanya itu siapa yang Rahmat. Bapak pernah ketemu itu dengan? Pernah. Orang Pernah. bener itu ya Pak ya, yang agak pangkling kalau sekarang sudah Lama? berapa ya 1 tahun ini saya belum ketemu. Berarti Mbak Us itu pernah mengajak pulang? Pernah. Dikenalkan sebagai apa Pak? Ya, Dikenalkan ke Bapak sebagai suaminya gitu? ya, Atau ya. Suami atau teman, Pak? Dikenalkan sebagai suami atau teman? suami? Dan saya tidak merasa untuk wali. Iya. Jadi saya ya berontak saat itu. Oh, iya. Pak, ini kan potongan tubuh yang lainnya sudah ketemu. Harapan Bapak gimana, Pak? Dengan kepala dan juga kakinya itu seperti apa? Harapannya? Pengennya? Dimakamkan, Pak. Jadi jadikan satu itu biar benar. Disegerakan gitu Pak ya? Iya. Memprihatinkan sangat menolak anaknya. Iya. Ada informasi kapan mau dikirim untuk ini Pak ke keluarga? Ya, Belum ada. alhamdulillah ini belum ini ya. Belum. Tapi keluarga berharap secepatnya. Iya, alhamdulillah ini saya dibantu segenap ini termasuk anggota kepolisian bisa menemukan pelakunya dan ini anak saya yang dibuang. Tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Hasanah yakni Rohmat Trihartanto atau RTH alias Anto ternyata juga berbohong terkait pernikahan sirinya dengan korban. Hal itu seusai polisi menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku dan korban pernah menikah siri pada Senin 27 Januari 2025. Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur Kombes Polisi Farman mengatakan pihaknya tidak menemukan dokumen atau surat pernyataan dalam bentuk apapun yang menandai status siri pernikahan pelaku dan korban. Farman menduga pengakuan pelaku dan korban telah menikah siri agar tetangga indekos mereka tidak curiga. Farman mengatakan pelaku dan korban memang menjalin hubungan khusus. Keduanya sudah menjalin komunikasi dan hubungan selama 3 tahun. Pelaku bahkan sering berkunjung dan menginap di indekos korban. Tersangka selalu berdalih kepada masyarakat di sekitar indekos bahwa mereka sudah berstatus suami istri secara siri. Namun tidak ada bukti konkret, empiris mengenai bukti yang menandai pernikahan siri keduanya. Farman mengatakan pelaku sebenarnya telah berkeluarga dan memiliki istri dan juga dikaruniai 2 anak. Tidak ada perseteruan dalam hubungan pernikahan pelaku dengan istri sahnya. Ya, perlu kami sampaikan bahwa terkait motifnya, hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama, korban ini sakit hati, ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam kos
di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Makanya pada saat tanggal 19, pada saat pertemuan di hotel di Kediri, itu memang tersangka sudah menyiapkan uang 1 juta rupiah untuk diberikan kepada korban, karena sebelumnya memang sudah ada cacatan melalui kuasa. Lainnya lagi apa sakit hatinya, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi TSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua, sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.